Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Syahrul Umar dalam Manajemen Rasulullah, sebuah acara yang kita peruntukkan untuk mempelajari bagaimana kita mengelola hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, mengelola kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih sempurna. Kita mengelola bagaimana kita bisa dapat mencapai cita-cita kita sebagaimana cita-cita yang kita inginkan. Kita mendasarinya kepada ajaran Rasulullah SAW karena beliau adalah sumber inspirasi bagi kita, beliau adalah sumber kekayaan bagi kita, beliau adalah sumber mata air bagi kita yang dapat menyejukkan hati kita, dapat memberikan semangat kepada kita, dapat menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih mulia. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tajuk bagaimana sesungguhnya keyakinan, keteladanan, keikhlasan, sifat bekerja keras akan memberikan nilai yang jauh lebih besar daripada modal yang kita miliki. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang anak bernama Fatimah, umurnya masih 7 tahun. Pada suatu hari ia mendengar orang tuanya sedang berbicara tentang adiknya yang lagi sakit. Sang ayah berkata, sesungguhnya adik kita yang bernama Usman ini sedang sakit di rumah sakit, dan mereka telah berusaha untuk mengobatinya kemana-mana. Dia telah pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya, dan ternyata untuk mendapat menyembuhkan adiknya Usman, jalan satu-satunya adalah dia harus dioperasi. Dan untuk biaya operasi tersebut dia membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Maka orang tuanya, sang ayah, hanya berkata bahwa sesungguhnya hanyalah keajaiban yang sanggup menyelamatkan si Usman. Maka ketika Fatimah mendengar bahwa hanya keajaiban yang sanggup menyelamatkan Usman, dia pergi bergegas ke kamarnya. Dia mengambil celengan dari tempat persembunyiannya, kemudian dia pecahkan celengan tersebut. Kemudian dia menghitung seksama berapa jumlah nilainya hingga 3 kali, sehingga dia meyakini bahwa jumlah nilainya tersebut benar-benar sesungguhnya segitulah uangnya. Kemudian dia pergi ke sebuah apotek, namun karena dia masih sangat kecil, umur 7 tahun, dia tidak diperhatikan oleh apoteker tersebut, sehingga dia mencari cara bagaimana dia bisa diperhatikan oleh sang apoteker. Ketika sudah lama dia tidak diperhatikan oleh sang apoteker karena sibuk melayani orang-orang yang lebih besar, tiba-tiba dia lemparkan koin tersebut ke etalase supaya sang apoteker memperhatikan. Dengan marahnya sang apoteker berkata, "Wahai anak kecil, apa yang kamu perbuat? Kenapa kamu kesini?" Dengan marahnya, "Saya lagi sibuk melayani para tamu-tamu saya." Kemudian si Fatimah pun menjawab dengan tidak kalah marahnya, "Saya telah berusaha untuk membeli obat untuk penyembuhan adik saya, tetapi saya ini tidak pernah diperhatikan." Kemudian seorang apoteker pun berkata kepadanya, "Apa yang dibutuhkan oleh adiknya?" Maka si Fatimah menjawab, "Katanya yang dibutuhkan oleh adik saya adalah sebuah keajaiban. Hanya keajaibanlah yang sanggup untuk mengobati adik saya." Kemudian si apoteker berkata bahwa dia tidak menjual keajaiban. Dia tidak menjual keajaiban di apoteknya tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang yang sangat gagah, seorang berpenampilan api dan tampan, datang menghampiri adik tersebut. Dan dia berkata, "Wahai adik, apa yang dibutuhkan oleh adikmu untuk menyembuhkannya?" Kemudian si Fatimah menjawab bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh adiknya adalah sebuah operasi, dan
orang tuanya tak sanggup untuk melakukan operasi karena tidak memiliki biaya. Jadi ia pergi memecahkan celengannya dan dia ingin untuk membeli keajaiban yang kata orang tuanya yang sanggup menyelamatkan adiknya. Kemudian dengan tersenyum pria tersebut mengatakan kepada adik tersebut, berapa jumlah uang yang kamu miliki? Dan dia berkata, saya hanya memiliki jumlah uang 17.500 rupiah dan inilah uang saya yang ada di dunia ini. Saya tidak memiliki uang lebih daripada. Dan si pria tersebut berkata bahwa itu adalah harga yang pantas untuk membeli sebuah keajaiban. Dan ternyata dia berkata kepada si Fatimah, bawalah saya kepada orang tuamu dan insya Allah saya akan menyelamatkan adikmu. Dan ternyata si pria tersebut adalah dokter spesialis yang bekerja di bidang ahli bedah dan dia memiliki sebuah rumah sakit, dan adik si Fatimah dioperasi sehingga dia dapat kembali sedia kala dengan tanpa biaya 1 sen pun, dengan tanpa biaya sama sekali, bahkan diberikan oleh rumah sakit berupa pelayanan dan diberikan satu. Sesungguhnya harga yang pantas untuk sebuah keajaiban tersebut hanyalah keyakinan yang dimiliki oleh si Fatimah, hanyalah keyakinan bahwa harga yang pantas untuk sebuah keajaiban tersebut hanyalah 17.500 rupiah. Tetapi inilah pemirsa yang beriman, bahwa sesungguhnya dengan keyakinan, dengan kerja keras, dengan keikhlasan, apapun sesungguhnya dapat diraih. Tidak ada suatu kesulitan tanpa ada satu kemudahan. Tidak ada suatu beban tanpa ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu hal yang tidak ada jalan keluar. Setiapnya pasti ada jalan keluar. Dan kita yakini bahwa sesungguhnya dengan kerja keras si Fatimah tadi, dengan kerja keras si adik tadi, biaya yang sedemikian besarnya bisa saja akan dibantu oleh orang lain, bisa saja akan ditanggulangi oleh orang lain, bisa saja akan dibebankan oleh orang lain kepada dirinya. Maka janganlah takut. Yang terpenting bagi kita adalah kerja keras. Yang terpenting bagi kita adalah usaha. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa berdoa. Karena sesungguhnya apabila seorang ingin sukses untuk menjadikan hidupnya menjadi hidup yang lebih layak, menjadi hidup yang lebih mapan, menjadi hidup yang lebih sempurna, yang pertama kali dikerjakan adalah berusaha. Yang kedua, setelah berusaha, maka dia harus belajar agar usahanya tersebut menjadi usaha yang lebih baik. Dia senantiasa belajar bagaimana meningkatkan usahanya menjadi usaha yang lebih baik. Kemudian dia membangun jaringan menjadi jaringan yang lebih baik. Dan terakhir barulah dia berdoa supaya usahanya itu maju. Banyak orang yang berkata, kenapa doa itu tidak di awal? Kenapa doa itu di akhir? Saya katakan, kenapa doa itu di akhir? Karena sesungguhnya usaha itulah bagian dari doa yang kita laksanakan langsung dengan perbuatan. Jadi dengan berusaha sebenarnya kita telah berikhtiar, dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana usaha tersebut? Kita melakukan sebuah ikhtiar, melakukan sebuah aktivitas yang bagaimana kita mampu untuk meyakini bahwa kegiatan kita ini mampu mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian kita mendalami ilmunya bagaimana menjadi dia lebih baik. Kemudian setelah itu kita membangun sebuah jaringan menjadi usaha itu lebih maju. Dan terakhir barulah doa. Doa ibaratnya adalah sebuah pengikat bagi diri kita, agar kita tidak keluar daripada norma-norma yang telah ditetapkan, agar kita mendapati jalan yang lurus, sehingga ketika kita mendapatkan keberhasilan, maka keberhasilan yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Pemirsa yang budiman, itulah hikmah di mana sesungguhnya dengan kerja keras, di mana sesungguhnya dengan iktikad yang kuat dan ikhlas, apapun akan bisa kita raih, apapun akan bisa kita hasilkan. Dan sesungguhnya
dengan sekecil modal apapun yang kita miliki. Apabila kita ikuti dia dengan kekuatan, keikhlasan, dengan kerja keras, dengan kemauan yang besar, sesungguhnya dia akan dapat menghasilkan jauh yang lebih besar. Maka Ibu Fatimah tadi berkata bahwa sesungguhnya keajaiban yang tadi dikatakan oleh Fatimah yang dia ingin beli adalah karena kerja kerasnya, karena kerja kerasnya, keinginannya untuk menyembuhkan adiknya, karena kekuatan batin Fatimah yang sangat besar, sehingga apapun permasalahannya akan ada jalan keluar, tidak dari diri kita, dari orang lain. Semoga ini dapat menjadi hikmah bagi kita, dan kita dapat mentaladani bahwa sesungguhnya dengan bekerja keras, sesungguhnya bukan dari kita saja yang membantu, orang lain pun akan membantu, dan sesama masyarakat kita akan saling tolong menolong, karena inilah sesungguhnya yang menjadi sunnah daripada Rasulullah, bahwa sesungguhnya bila kita saling tolong menolong, maka sesungguhnya rahmat akan turun. Demikianlah hikmah kita, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum.